The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum viewer. Pagi-pagi tausiah dulu boleh kan? Oke, The Inspirative TV channel akan menghadirkan tausiah pagi. Rasulullah ditanya tentang penyebab masuknya surga. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jawab Rasulullah. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya. Apa penyebab orang masuk neraka? Rasulullah pun menjawab dengan bahasa singkat, yaitu mulut dan kemaluan. Kenapa mulut dan kemaluan? Oke, kita memang harus bisa menjaga mulut kita. Mulut kita bisa menimbulkan fitnah. Mulut kita bisa menyebabkan orang mati. Kenapa? Ya karena fitnahnya. Dan banyak hal yang disebabkan oleh mulut kita yang bisa kita terjerembab dalam neraka. Kita berhasyut, kita bergosip, dan kita melakukan hal-hal dari mulut kita dengan cara yang negatif. Bisa diartikan sendiri, viewer. Oke, viewer, saya ketemu sahabat saya pulang dari masjid. Beliau orang yang tumak ninah, beliau orang yang rajin ke masjid. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Iya, malu-malu ternyata ya. Ustadz yang satu ini pulang dari masjid dan ketemu saya di masjid, beliau malu-malu. Ustadz, hadap ke sini Ustadz. Iya, umur berapa Ustadz? 68, bagus sekali. Ustadz, mulut itu bisa menyebabkan orang masuk neraka. Bisa nggak dijelaskan Ustadz? Bisa? Kenapa dari mulut orang bisa masuk neraka? Ayo dijelaskan. Bisa? Ya karena mungkin orang itu ya suka menggosip ya, memfitnah dari mulutnya kan gitu, Tad. Ya. Iya kan? Oke Ustadz, terima kasih banyak. Ya. Jadi mulut bisa mengakibatkan kita terjerembab dalam neraka. Yang dimaksudkan adalah ya kita ngasih informasi yang negatif, informasi yang ditambah-tambah tapi tambahannya itu negatif pula, ya seperti itu, dan akhirnya jadi berita rumor yang negatif pula. Nah seperti itu akan menyebabkan kita masuk neraka. Jadi penggunaan mulut yang salah dan akan mengakibatkan kita masuk neraka. Rasulullah pun memberikan solusi, ingat agar neraka tidak mencatut kita karena mulut kita, sebagaimana sabda yang termaktub di Sahih Al-Bukhari, hindarilah berkata-kata atau lebih baik diam. Jadi
dari kita juga kita akan masuk neraka dari mulut kita. Ya, jadi kita bisa juga ada juga pepatah yang mengatakan mulut kita harimau kita. Nah, itu yang harus kita cermati ya. Karena memang kita nggak boleh kadang syuudon langsung disampaikan oleh mulut kita. Terus apa namanya? Kita ingkar, kita juga menyampaikan lewat mulut kita. Kita apa ya jadi saksi-saksi yang disampaikan oleh mulut kita, dan kebenarannya itu tak ini apa namanya tak bisa di ini apa namanya dipertanggungjawabkan, padahal dia itu juga mengada-ngada seperti itu. Jadi benar juga yang apa namanya orang bilang kalau kita nggak boleh berkata-kata yang nggak penting ya, seperti kita menggosip, kita ngobrol tanpa ada tujuan yang jelas, akhirnya kata orang Jawa belakrak ke sana kemari ya. Oke, jadi viewer itu tadi ya sekelumit tentang apa namanya surga dan neraka dan diakibatkan oleh mulut kita. Kalau kita mulut kita itu berdakwah, memberi apa namanya intervensi yang positif, memberi influence yang positif, dan kita akhirnya sadar akan apa yang kita omongkan ke orang itu, dan orang itu yang kita omongin akhirnya sadar jadi lebih baik, lebih positif, lebih agamis kayak gitu-gitu. Nah, itu mengakibatkan masuk surga. Oke, viewer, thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.